untuk melepaskan 14 tahun bersama yang sudah menjadi kebiasaan dan lain-lain itu kan nggak gampang gitu kan. Menyayangkan nggak sih Kak 14 tahun? Sebenarnya kalau ngeliat angka sayang ya gitu, maksudnya karena ini kayak relationship terlama aku gitu. Cuma ya balik lagi, kalau aku lanjutin kita sama-sama nggak sehat, kita bisa hidup dalam apa ya, rumah tangga yang munafik jadinya ya gitu ya, karena kita nggak nemuin solusi untuk solusi lain selain ini gitu. Mau kita coba berusaha segimanapun, sama-sama aku berusaha, Buginya juga berusaha, aku yakin sama-sama berusaha, tapi karena kita sudah di jalur yang frekuensinya beda, kita nggak akan ketemu jalannya gitu. Ya sama aja kayak satu frekuensinya AM, satu frekuensinya FM, kan nggak akan ketemu di satu satu gelombang yang sama gitu, yang bisa didengar secara enak gitu. Tapi kan Fabi kan juga sempat resign ya kemarin. Itu sudah ada pekerjaan baru dan kamu sekarang kegiatannya alhamdulillah masih mencari ya sampai sekarang gitu. Kemarin sempat online driver juga gitu, tapi waktu itu cuma berapa bulan ya dia, kalau nggak salah cuma 3 bulan apa gitu, jadi karena kurang cocok juga sama dia, jadi ya udah. Tapi sampai sekarang sih masih alhamdulillah masih berusaha untuk mencari ini. Ekonomi cukup tidak untuk Insya Allah. Anda kan udah lama nggak di entertain, kita udah tahu aktif itu, kenapa dari sini akan mulai lagi aktif di entertainment? Nggak tahu ya, walau alam ya, maksudnya kalau passion sih pasti ada, karena namanya juga aku mulai kerja di dunia entertainment ya karena kita senang ya berhubungan dengan dunia seni ini. Tapi ya walau alam sih, maksudnya kalau memang ada kesempatannya, masih ada rezekinya di sini, kenapa enggak. Tapi kalau misalnya idealnya tadinya begitu masuk kepala 4, pengennya slow living aja di rumah, ibu rumah tangga, ngurusin anak, berkebun kali ya, menikmati ya pokoknya idealnya orang-orang di kampung lah gitu rasanya gitu. Tapi ternyata dilalah bahwa Allah nunjukin jalan, ya udah harus kembali lagi ngeriset diri. Mudah-mudahan 2026 ini 2025 banyak pembelajaran, dan 2026 jadi disempurnakanlah semuanya gitu. Kesepakatan ininya gimana mungkin kan? Kesepakatan pembagian harta kan tadi sempat. Enggak sih, alhamdulillah kita nggak ada gunung gini gitu. Kalau misalnya rumah KPR yang udah lunas itu, anak-anak apa mungkin ke rumah, karena itu atas nama aku, rumah ke aku sih sebenarnya. Kan pasti ngajarnya dalam rumah tangga. Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa idah itu aku memberikan injury time ya gitu ya untuk Buginya sendiri, dan memang sudah kita bahas bahwa ya disitulah masa untuk dia untuk pembuktian bahwa kalau memang mau rujuk saat itu diusahakannya gitu ya. Tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan keinginan aku, nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Jadi ya kembali lagi bahwa emang kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya gitu. Jadi ya seperti tadi aku bilang, mungkin karena kita frekuensinya juga beda, jadi mau dia usaha kayak gimana, penerimaan aku pasti juga akan beda jadinya gitu. Berarti Mbak memang sudah ada niat untuk menunggu mantan suami untuk rujuk lagi berarti ya, di selesai masa idah itu berarti? Kemarin ya, karena memang ya untuk melepaskan 14 tahun bersama yang sudah menjadi kebiasaan dan lain-lain itu kan nggak gampang gitu kan. Ada kesempatan yang aku sudah berikan gitu. Tapi bukan berarti di kesempatan 3 bulan itu harus benar-benar ayo kita kembali lagi dari nol, kita mulai dari nol, bagian semuanya nggak bisa. Ini kan kita sudah pernah punya modal 14 tahun ini jangan dilupakan gitu. Kenapa akhirnya terjadi keputusan seperti ini, kan efek dari 14 tahun yang sudah akumulasi dari 14 tahun itu gitu.
3 kali kawin cerai mungkin apakah takut dengan image sendiri gitu dengan Sebenarnya sih nggak ada yang pengen seperti ini ya Mas ya, maksudnya aku juga bukan menikah bukan karena wah nanti akan cerai, ini enggak gitu ya, nggak pernah ada yang mau seperti itu. Mau pernikahan dari awal juga aku nggak pernah ada seperti itu, tapi ternyata kondisi yang takdir yang akhirnya membuat jalannya adalah seperti ini. Kita berusaha, sangat berusaha gitu, nggak ada yang dari yang awal sampai sekarang nggak ada yang nggak aku usahakan. Apalagi background aku punya keluarga yang broken home, mama papaku cerai, pastinya aku punya mimpi dong tentang pernikahan itu seperti apa. Aku pengen banget keluargaku works lah ya gitu. Tapi ternyata dililah aku harus mengalaminya lagi dan jadinya seperti ini. Gitu. Trauma atau akan lebih hati-hati untuk mendapatkan tambahan hati? Dibilang trauma kayaknya jangan ya, karena kayak nggak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Tapi kalau misalnya untuk membuka lembaran baru atau apa, belum terpikir, karena ya aku pasrahin semua ke Allah aja gitu. Kalau memang aku masih punya jodoh, siapapun jodoh aku, apakah mungkin nanti bisa kembali lagi ke Bugi atau gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi niatan aku cuma satu, itu benar-benar semata-mata karena Allah. Kalau Allah udah nunjukin ke aku bahwa oh ini loh kamu akan ada jodohnya, ini sebenarnya ini gitu ya, Tapi insya sebelum Allah. memutuskan untuk berpisah, ada konsultasi juga nggak sih ke pihak-pihak mungkin kayak ulama, ustadz, atau mungkin pihak dari pengadilan agama juga seperti apa? Kalau ke pengadilan agama enggak, cuma aku sempat konsul ke beberapa ustazah gitu ya. Ada ustadz juga mengenai pernikahan itu seperti apa. Banyak insight-insight karena alhamdulillah juga lumayan suka ikut beberapa kajian juga, dapat ilmu juga di situ. Akhirnya makin makin ini aja, makin menemukan diri, oh ternyata harus seperti ini loh gitu. Mungkin kan setiap perpisahan pasti ada sedikit penyesalan, mungkin penyesalan seperti apa yang dirasakan mungkin dari perpisahan ini mungkin? Penyesalannya apa ya, penyesalan ya, lebih ke arah angka aja kali ya. Kita udah 14 tahun itu kayak aduh sayang juga, tapi ya kalau misalnya mau diterusin ya balik lagi, kayak nggak sayang diri sendiri aja gitu jadinya. Kan udah 3 kali nih maksudnya gagal gitu kan. Nggak bisa, aku nggak mau ngomong gagal sih mas. Belum beruntung lah ya. Sama Kalau bisa bilang kebahagiaan pernikahan seperti apa yang kakak pengenin gitu dalam pernikahan supaya akhirnya bisa sampai akhir hayat gitu. ya seperti pada umumnya ya gitu, apa namanya ya, pernikahan itu kan dari dua belah pihak gitu ya, untuk bertumbuh bersama, apa namanya, mengayomi bersama, pokoknya semuanya bareng-bareng lah. Tapi kalau ternyata frekuensinya beda, itu akan susah gitu ngebangunnya. Sama aja kayak ini satu begini frekuensinya cepat, yang satunya lambat, ini kan tubuhnya nggak, jadi nggak ketemu nih titik puncak untuk kebahagiaannya gitu. Tahun baru, status baru, berat ya sih Kak? Agak lucu dengan kalimat itu ya, tapi ya iya lagi gitu ya, bener ya gitu. Ya mudah-mudahan status baru dalam artian yang positif ya, maksudnya dengan doa-doa banyak support dari nggak cuma keluarga, teman-teman terdekat, tapi ternyata alhamdulillah banyak juga dari teman-teman netizen juga dan lain-lain yang malah ikut mensupport apapun tanpa mempertanyakan kenapa dan lain-lain, lebih mendoakan aja bahwa yang terbaik itu udah cukup banget sih buat aku, itu means a lot banget sih. Gitu. bagiannya Kak, kan tadi sempat ketemu pemberian anak ke orang tua itu ada pembagian waktunya nggak sih, kayak lebih enak? Enggak sih, aku nggak ngebatasin anytime kapan aja gitu. Jadi mau tiap hari atau apa, tapi ya kembali lagi ya paling kita tinggal diskusin aja, karena anak tetap butuh apa ya, oke, yang hilang cuma status kita sebagai suami istri aja, tapi sebagai orang tua kan kita tetap ada buat mereka sampai kapanpun gitu. Jadi jangan sampai itu yang lepas.
Tapi asuh kan bukan darah kan hak asuhnya. hak asuh ke aku. Artinya tidak membatasi juga tetap ya. Nggak kebatasin kok. Nah, mungkin kan perpisahan antara dua insan lah bisa dikatakan. Melibatkan keluarga juga pasti. Mungkin tanggapan dari keluarga seperti apa sih, Kak? Tanggapan keluarga ya pasti mereka kaget ya awalnya. Cuma karena mereka kenal aku, mereka kenal Bugi juga, ya mereka sangat cukup memahami bahwa memang ini yang terbaik gitu untuk dua-duanya. Mungkin di status baru ini ada harapan khusus nggak sih, Kak? Maksudnya kan doa baik juga mungkin. Ya itu tadi doa baiknya ya semoga 2026 hal-hal baik aja lah yang terjadi ya gitu, nggak cuma buat aku pribadi tapi buat semua orang juga yang ada di sini, yang nonton beritanya, pokoknya hal-hal baik aja deh gitu. Jadi nggak mau mikirin hal-hal buruk karena takutnya ya jadi doa ya gitu, jadi mendingan kita mikirin sesuatu yang positif aja. Mungkin sedikit, Kak, kalau kan setiap persediaan pasti pro kontra di luar sana. Kalau tiba-tiba ada hujat-hujatan netizen, apalagi kan di blow up, itu tanggapinya gimana, Kak? Ya sekarang kan aku nggak bisa ngontrol mulut orang, atau aku juga nggak bisa ngontrol jempol orang, jari-jari orang mau berpendapat seperti apa. Tapi kan balik lagi ya mempertanggungjawabkan kan masing-masing ya gitu, mau menghujat mau apa ya pertanggungjawabannya masing-masing aja, karena biar gimana pun yang tahu dalamnya kan everything happens for a reason, nggak mungkin aku berbuat sesuatu tanpa ada alasannya gitu. Jadi mau orang berkomentar apa ini begini terserah gitu, yang tahu dalamnya aku juga. Jadi ya ikut ngedoain baik-baik aja. Aku tidak pernah mau menghujat balik atau apa, enggak, ya udah ikut doa baik. Mudah-mudahan orang yang kemarin mungkin di komen-komen agak gimana gitu ya, agak kurang baik, didoain aja, mudah-mudahan keluarganya baik-baik aja gitu, nggak ngalamin apa yang aku alamin gitu. Kak, berarti kondisi mental sekarang lebih stabil setelah saya atau gimana? Insya Allah ya, maksudnya mungkin ada ya, nggak bisa dipungkiri ada satu beban yang sudah terlepas ya dari aku gitu ya. Jadi ya pelan-pelan aku juga lagi ngeriset diri sih sebenarnya gitu. Nggak, aku nggak pakai berobat. Aku sempat konsul ke beberapa psikolog aja, tapi aku nggak sampai konsumsi obat-obatan gitu. Jadi nggak, aku udah nggak konsul lagi. Jadi aku healing sendiri aja. Begitu aku ngerasa aku mulai datang anxiety-nya, aku kalau memang nggak works dengan olah napas gitu, akhirnya aku journaling gitu. Di journaling itu lumayan membantu aku sih gitu. Oke. Terima kasih, Mbak. Tunggu tuh satu deh, kasihan. Kenapa? Hah? Katanya suami kan driver juga, mungkin dari kakaknya sebutkan sekarang kamu mungkin kurang terdengar sama saya. Oh gitu. Kamu kurang dekat tadi ke sini. Sibukannya sekarang masih, alhamdulillah masih mencari gitu, mencari. Gitu. Sudah terdengar? Ya, ya. Udah. Oke? Ya, terima kasih, Ya, terima kasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan waktunya. Sama-sama. Salam buat teman-teman dan keluarga. Ada basic.